Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wakafa, assalatu wassalamu ala nuril mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita akan melanjutkan ceramah kita kemarin malam. Kita sudah membahas Ra'sus Sa'ada ala arba'atin asya, kunci kebahagiaan atau pondasi kebahagiaan, intisari dari kebahagiaan itu ada pada 4 perkara. Kita sudah bahas yang pertama adalah ikhlasun niyah fi kulli amalin. Bagaimana kita menjadi orang yang ikhlas dalam niat-niat kita di setiap amal-amal yang kita lakukan. Kemudian yang kedua kita sudah bahas juga, yaitu husnudzan ilallah, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun keadaan yang kita hadapi, kita prasangka baik kepada Allah. Yang ketiga malam ini kita bahas, yaitu kita akan membahas akhtaru wat tawakkuli, berusaha dan bertawakal. Jadi tidak bisa orang mencapai kebahagiaan kalau tidak ada usaha, tidak ada tawakal. Dan ini harus seimbang. Antara usaha dan tawakal itu harus seimbang. Tidak boleh orang tawakal saja tidak usaha. Tidak bisa juga mengandalkan usaha kemudian tidak mau tawakal kepada Allah. Itu kufur namanya. Jemaah dimuliakan Allah, apa yang disebut dengan usaha? Ya usaha, berusaha. Apa yang disebut dengan tawakal? Tawakal itu adalah menyerahkan diri kita secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya tawakal, berserah kepada Allah. Ini harus diseimbangkan. Jadi ada salah satu kisah di dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad. Itu dijelaskan bahwa ada seorang pekerja memiliki kuda. 2 orang yang memiliki kuda ini, satu yang ahli tawakal, satu yang ahli usaha. Yang satu ini dia ikat kudanya baik-baik. Dia ikatkan di sebuah pohon, kemudian dia tinggalkan itu kuda, kemudian dia katakan, tidak ada yang bisa ambil ini kuda aku ini. Saya sudah ikat betul-betul. Kemudian dia tinggalkan kudanya dan mengandalkan ikatan kudanya, pasti tidak bisa orang ambil. Karena setelah dia ikat digembok lagi. Digembok lagi itu pintunya, sehingga kuda itu mustahil menurutnya hilang atau diambil orang. Yang orang kedua ahli tawakal. Nah, lepas kudanya, kemudian dia katakan, ya Allah, ku lepas ini kudaku, ku serahkan kepadamu ya Allah. Kemudian keesokan harinya kedua orang ini hilang semua kudanya. Tak di mana kudanya, hilang semua. Yang satu tadi mengikat kudanya baik-baik, kemudian digembok pintunya itu tempat kuda, hilang juga itu kudanya, entah kemana. Orang kedua tadi dia serahkan kepada Allah, hilang juga kudanya. Kedua-duanya datang menghadap kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kami datang mengadu kepadamu 2 perkara. Jadi dua-duanya ini bertanya. Dipersilakan dulu orang pertama bertanya. Ya Rasulullah, saya telah berusaha semaksimal mungkin
untuk mengikat kudaku. Kenapa keesokan harinya ternyata hilang, padahal menurutku itu tidak mungkin hilang. Maka Rasulullah katakan, makanya walaupun kamu ikat baik-baik, kalau itu akan hilang, maka itu pasti akan hilang. Makanya bukan hanya sekedar mengandalkan usahamu, tapi engkau harus serahkan kepada Allah. Tidak ada, ya, nyawa saja bisa hilang kalau Allah mau mencabut nyawa kita, apalagi barang-barang kita. Kemudian orang kedua mengalami hal yang sama, hilang juga kudanya. Maka ditanya oleh Rasulullah, kamu kenapa? Apa kata orang ini? Ya Rasulullah, kalau saya itu kudaku kulepas, karena Rasulullah pernah mengatakan tawakal saja kepada Allah. Makanya saya lepas ini kuda, ternyata paginya hilang, tidak tahu siapa yang ambil, padahal saya sudah tawakal. Lalu Rasulullah katakan, apa kau mengikat kudamu? Katanya tidak, saya langsung serahkan kepada Allah. Wa kafa billahi wakila, saya serahkan kepada Allah. Maka Rasulullah katakan, kesalahannya kamu, kenapa kau tidak ikat dulu baru kau tawakal? Artinya tidak ada usahanya dulu langsung tawakal. Jadi dua-duanya punya kesalahan, Pak. Makanya harus diseimbangkan antara tawakal dan usaha. Harus ada usaha baru tawakal kepada Allah. Kalau kita sudah usaha baru tawakal kepada Allah, itu barang tetap hilang, berarti bukan urusan tak. Ya, itu artinya bukan mentomi rezeki kita. Ya. Kemudian jemaah dimuliakan Allah, ada satu hikayat, Pak. Itu namanya rezeki sudah diatur oleh Allah. Ada hikayatnya. Ada seorang guru yang sangat dermawan. Tahu dermawan, Pak? Dermawan itu gemar bersedekah, mudah keluar. Ya namanya dermawan. Kalau naik panitia masjid menyampaikan siapa mau bersedekah 100.000, 200.000, ada tadi 500.000, itu namanya dermawan, ya, mudah keluar, ya, itu dermawan. Jadi ada seorang guru syekh, ini sangat dermawan, mudah sekali mengeluarkan hartanya. Semua harta-harta di rumahnya itu disedekahkan, Pak, disedekahkan, disumbangkan. Ada seorang murid, ini adalah murid yang berkebun. Dia berkebun ubi. Ya. Tahu ubi, Pak? Banyak ubi di sini. Banyak, ya. Apa namanya ubi di sini? Hah? Oh, kasbi. Hah? Bekatas. Ubi aja lah. Oh iya. Kasbi, ya oke lah, kasbi. Ya, ubi kayu. Ya. Jadi seorang yang berkebun ubi ini, setelah dia panen, bawakan gurunya, dia bawakan kepada seorang ulama, seorang syekh. Ubinya ini dia bawa, diantar ke rumah gurunya. Pada saat dibawa ke rumah gurunya, disambutlah oleh gurunya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian diserahkanlah itu ubi. Wahai guruku, saya bersedekah ubi untukmu karena saya baru saja selesai panen. Maka sang guru tadi memanggil istrinya, wahai istriku, tidak boleh orang memberikan kita tanpa memberikan balasan yang lebih bagus. Apa di situ harta yang lebih bagus, kasih. Istrinya mengatakan, ya syekh, wahai suamiku, semua harta-harta sudah disedekahkan. Yang mewah di rumah sisa ada satu ayam bangkok. Ya, ini guru punya ayam bangkok, tapi bukan untuk diadu. Ya, ini gurunya suka pelihara ayam bangkok untuk dijadikan sebagai alat membangunkan di waktu subuh. Suaranya sangat bagus. Maka sang guru mengatakan, itu ayam bangkok kamu ambil, sedekahkan, kasih, ini saya punya murid yang menyedekahkan ubinya. Dikasihlah ayam bangkok itu. Iya. Kemudian, woi, ini murid sangat senang pulang membawa itu ayam bangkok. Tiba-tiba ketemu dengan temannya.
Ketemu dengan temannya, ini temannya langsung mengatakan, "Halo brother, wahai sahabatku, saudaraku, dari mana kau bawa ayam?" Dia bilang, "Saya dari rumah syekh, rumah guru. Guru saya memberikan ini ayamnya kepada saya." Lalu ditanyalah dia, "Kenapa bisa kau dikasih ayam? Nah itu ayam paling bagus." Dia katakan, "Saya memberikan ubi kepada guru, dia kasih saya ayam." Akhirnya ini tadi temannya ini berpikir, wah luar biasa ini, baru ubi dikasihkan itu guru, sudah dikasih ayam. Berarti kalau saya kasih ayam, saya pasti dikasih kambing. Wah, akhirnya ini tadi guru, ini tadi temannya, dia tangkap juga ayamnya yang paling bagus. Kemudian diantar ke rumah gurunya. Wah, diantar ke rumah gurunya. Kemudian ada juga kambingnya, ditangkap itu kambingnya, berpikir sekalian kambing dibawa pasti dapat sapi. Nah itu. Akhirnya diambillah ayamnya, diambillah kambingnya, dibawa ke rumah guru tadi. Woi, ini guru bilang luar biasa, baru ayam saya kasih orang, sudah kembali ayam tambah kambing. Lalu setelah itu bertanyalah lagi ini sang guru kepada istrinya, "Wahai istriku, apalagi di situ barang yang ada?" Kemudian istrinya mengatakan, "Yang ada wahai Tuan, sisa ubi yang dibawa oleh muridmu yang pertama tadi." Maka terpaksa ini guru mengatakan, "Kasih ini ubi." Jadi ini yang bawa ayam, bawa kambing, semua cuma dikasih ubi saja. Ya, jadi itu artinya mengharaplah kepada Allah, karena rezekinya orang beda-beda. Ya, mungkin saja kita kasih ini dikasih oleh Allah yang lain. Makanya bertawakal itu maknanya tidak mengharap balasan, tapi kalau Allah kasih balasan, maka itulah tanda kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan balas-balasan, Pak. Dikali-kali bilang kalau ayam dikasih, ubi dikasih dapat ayam, berarti kalau saya kasih kambing dapat sapi, ternyata cuma dapat ubi. Begitulah perjalanan hidup kita, Pak. Harus ada keseimbangan antara tawakal dan ikhtiar. Ya, jadi siap Bapak Ibu ya, tawakal dan ikhtiar. Jangan tawakal tidak ada kerja. Dia berdoa setiap malam, "Ya Allah, mudah-mudahan saya dapat padi yang banyak." Dia tidak pernah tanam padi. Padi dari mana? Itu. "Ya Allah, berikan saya jangan minta yang mustahil." Jangan minta yang mustahil ya. Jadi kita harus ikhtiar. Di samping ikhtiar baru tawakal kepada Allah. Jangan dibalik. Hanya tawakal, tidak ada ikhtiar. Sedangkan Allah berikan kita kekuatan untuk memaksimalkan ikhtiar kita atau usaha-usaha kita. Saya kira ini yang saya sampaikan. Kita lanjut lagi di malam selanjutnya, yaitu teori yang keempat untuk mencapai kebahagiaan. Hadanallahu wa iyyakum billahi taufiq was sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.